Oke, selamat pagi dan terima kasih kepada tim Pakubono sudah mengundang kami ke sini. Perkenalkan, saya Joe Wilendra dari W Office, selaku desainer, arsitek, interior dari Bumi Pakubono dan juga dari Monolog Coffee. Pertama mungkin prosesnya cukup panjang ya. Kita waktu itu diperkenalkan dan dibawa oleh tim Monolog, salah satu owner Monolog yang memperkenalkan kita ke tim Pakubono. Kita visit site-nya, kita melihat kondisi existing di mana saat itu menjadi kantor dari Pakubono Development sendiri. Dari sana kita meeting kedua, kita mulai bahas konsep, kita mulai memperkenalkan ide-ide yang baru, kita bilang buat Bumi Pakubono, apa yang mau kita ceritakan di sana. Lalu mungkin meeting kedua, ketiga, dan di sana kita mulai melihat chemistry-nya bisa dapet ya sama tim Pakubono, sama owner, dan konsep yang kita tawarkan kayak bisa diterima, walaupun mungkin idenya waktu itu agak-agak out there, agak-agak out of the box. Surprisingly kita juga berasa bisa diterima apa enggak nih ya, ternyata malah disupport dengan baik, diterima, dan hasilnya bisa sampai hari ini kita menyelesaikan Bumi Pakubono. Pertama, desain itu kan emang selalu melihat ke konteksnya ya. Konteksnya itu di mana, kebetulan ini lokasi di Jalan Bumi, di mana surrounded by cukup hijau, kita bilang lingkungannya, dan di sekitar perumahan, dan juga kita melihat klien sendiri. Kliennya itu Pakubono yang terkenal dengan tadi Bapak bilang ya, ruang terbuka hijau, ya kan, konsep green-nya, konsep benar-benar mengutamakan experience dari user atau dari visitor. Jadi itu semua kita kemas dalam bentuk desain untuk Bumi Pakubono. Dimana kita bilang tadi kita pertama mungkin karena lokasinya di Jalan Bumi ya. Jadi kita bilang dari pertama emang namanya Bumi Pakubono. Nah, apa sih yang mau ditawarkan oleh Bumi Pakubono yang berbeda dengan mungkin Pakubono Development yang lain ya? Jadi pertama kita ambil kata-kata bumi itu sendiri, di mana bumi itu banyak unsur-unsur elemen-elemen alam kita bilang. Jadi ada tanah, ada air, ada batu, ya kan, ada tanaman-tanaman, semuanya itu kita olah menjadi sebuah pengalaman ruang yang unik untuk Bumi Pakubono. Di mana kita bilang contohnya misalnya elemen tanah itu di Bumi Pakubono kita gunakan, kita bikin jadi gundukan misalnya. Gundukan itu menjadi barrier atau batasan antara ruang satu dan ruang lain. Atau gundukan ini kita belokin sedikit, itu menjadi penanda untuk main entrance, untuk masuk ke bangunan sendiri. Tanahnya kita turunin ke bawah menjadi lembah sendiri. Lembah itu menjadi public area. Lembah itu menjadi sitting area buat taman kita di area bawah. Mungkin elemen air juga sama, kita bilang di mana bangunannya mulai terpecah dua, elemen airnya mulai mengalir, kayak ada creek di sana. Elemen air ini mengalir dari dataran tinggi sampai ke garden di dataran rendah di bawah. Jadi elemen kita bilang mungkin elemen pemersatu ya semuanya gitu. Lalu kalau untuk batu-batuan itu kita bilang selalu menjadi pijakan ya, yang menuntun visitor atau customer dari area masuk sampai ke garden, sampai ke area tenant dan lain-lain. Itu semua banyak stepping stone, banyak batu-batuan yang kita pakai untuk pijakan berarti kita bilang. Kalau tanaman mungkin karena Pakubono kita sudah terkenal banget gitu ya dengan tanaman-tanaman sangat green. Waktu kita approach the project pertama itu memang kita mulai identifikasi pohon-pohon existing di site. Itu semua kita keep, kebanyakan mayoritas yang besar-besar semua kita keep, kita pertahankan. Dan kita mendesain arsitektur atau building around tanaman-tanaman existing di sini semuanya. Dan of course kita tambahkan juga tanaman-tanaman ini sehingga menjadi every corner, every sudut yang kita lihat ya selalu ada elemen hijau kita bilang di sana. Iya. Mungkin pertama itu kita emang lebih banyak menganalisa, survei, dan memahami kondisi bangunan existing ya.
Jadi dari fungsi awal dari gedung, mungkin sebelum kantor itu kita juga melihat Dena, melihat dokumen sebelumnya, sebelum kantor itu sebenarnya ini service apartment. Jadi service apartment lalu di-convert jadi kantor sebagian. Lalu setelah itu dari kantor kita convert jadi F&B atau creative compound seperti sekarang. Dimana challenge-nya yang mengubah fungsi menurut saya kita harus memahami dulu ya sebelumnya itu dijadikan apa, bebannya seperti apa, layoutnya sendiri. Jadi dari awal itu setelah kita memahami, kita mulai memilah program-program atau tenant-tenant ya, dimana contohnya misalnya Loris itu membutuhkan ceiling yang tinggi. Jadi itu kita bilang oke, berarti kita lihat lantai 1 nggak mungkin, lantai 2 tidak mungkin, lantai 3 yang memungkinkan karena di existing building itu kita mempunyai atap yang cukup tinggi di atas. Jadi dari situlah kita mulai oke, berarti Loris di lantai 3. Yang lainnya gimana nih mulai masuknya? Setelah kita memahami kondisi dan analisa bangunan existing, kita mulai melihat site-nya juga. Di mana challenge terbesar waktu itu adalah bangunannya agak belakang dari jalan bumi ya. Sedangkan jalan bumi itu kan jalan utamanya. Tapi bangunannya agak mundur dan juga bangunannya itu lebih rendah dari jalan bumi. Jadi gimana menghubungkan secara horizontal dan juga secara vertikalnya. Dimana situ kita mulai ide, kita bikin bridge, kita bikin experience yang berbeda masuk ke gedungnya, kita bikin platform ini dimana bisa ada outdoor seating, lalu gimana gundukan landscape atau tanah itu juga membantu kita menghubungkan antara jalan bumi dengan bangunan yang existing di belakang. Jadi sebenarnya bangunan tambahan ini dengan landscape-nya semua itu sebenarnya fungsinya untuk menghubungkan dari jalan bumi menuju bangunan existing Bumi Pakubono gitu di sana. Ya. Pertama-tama as we approach the project-nya ya, Bumi Pakubono itu sendiri kita bilang nggak bisa memisahkan antara arsitektur bangunan dan elemen natural landscape-nya. Jadi di mana kedua kombinasi ini harus saling impacting dan saling serasi dan saling harmoni. Di mana certain area kita lihat mungkin arsitekturnya lebih dominan, tapi landscape-nya menjadi supporting element. Tapi in some cases di beberapa area seperti sekarang ini kita lihat elemen landscape-nya yang menjadi pemeran utamanya, di mana arsitektur berperan sebagai mungkin background atau supporting role ya, yang malah mempersatukan, providing a stage untuk natural landscape-nya di sini semua. Jadi seperti kita lihat di sini, kita emang fokus ke elemen bumi itu sendiri yang tadi kita bilang ya Mas ya, yang ada air, ada alam, ada batu, di mana arsitekturnya kita bilang take a step back. Arsitekturnya biar menjadi background, biar menjadi elemen yang benar-benar supporting all the landscape di sini. I feel as a designer ya, most of the time kita tuh mungkin lebih ngelihat ke fungsinya, lebih ngelihat ke pengalaman apa sih yang bisa kita berikan ke customer di sini, lalu solusi kreatif apa yang bisa kita sajikan. Jadi mungkin selama kita menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut ya Mas, mungkin akan selalu menjadi relevan dan menjadi timeless menurut saya. Saya harap dengan Bumi Pakubono ini benar-benar customer bisa merasakan pengalaman yang berbeda ya, dengan arsitektur, dengan alam juga kembali, dan menjadi suatu tempat yang inspiring boleh dibilang. Dan juga of course bermanfaat, berguna bagi Bumi Pakubono dan juga bagi tenant-tenant semuanya. Itu sih harapan dari kami ya, benar-benar bisa berfungsi sesuai dengan design intention yang kami plan dengan tim Pakubono sendiri.
Pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada tim Pakubono, owner dari Pakubono, untuk tim semuanya yang sudah support proyek ini dari awal sampai terakhir. Dari ide-ide kami yang mungkin agak out of the box, mulai disupport, mulai dikasih sarana semuanya untuk menyelesaikan proyek Bumi Pakubono. Pada tim dari Monolog sendiri, owner dari Monolog, thank you for bringing us into this project. Dan kita bisa menyelesaikan semua berkat seluruh tim, dari tim W Office juga yang sudah deadline, sudah begadang banyak-banyak semuanya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Thank you semua.